kelompok 1. Di sini kami akan membuat media pembelajaran dan akan mendemonstrasikannya. Perkenalkan, nama saya Tasya Gopira dengan NPM Makir 39. Perkenalkan, nama saya Ashna Chandani Putri dengan NPM Makir 49. Nama saya Suji April Putri dengan NPM Makir 53. Ayo kita ikuti cara pembuatannya. Tell her that I love her endlessly, because love grows where my rosemary goes, and nobody knows like me. Yang pertama, kita masuk ke pengertian diagram batang. Diagram batang adalah grafik yang menampilkan data dalam bentuk batang persegi panjang, baik tegak atau vertikal maupun mendatar horizontal, di mana tinggi atau panjang batang sebanding dengan nilai atau frekuensi data. Selanjutnya, diagram grafik. Diagram grafik adalah representasi visual dari data yang digunakan untuk menampilkan informasi atau hubungan antara data dalam bentuk grafik seperti garis, batang, atau lingkaran untuk memudahkan pemahaman dan analisis data. Baiklah, kita masuk ke demonstrasi yang pertama, yaitu PADI atau papan diagram. Nah, di sini sudah tersedia papan diagramnya, kemudian nama-nama hari dan diagram batang maupun soalnya. Baiklah, kita ambil soal pertama. Di sini dikatakan sebuah diagram batang menunjukkan jumlah penjualan buku dalam seminggu. Hari Senin itu 10 buku terjual, hari Selasa 25, hari Rabu 15, Kamis 30, Jumat 40, Sabtu 20, dan Minggu 55. Hari apakah penjualan buku paling sedikit? Kita lihat melalui diagram. Yang pertama itu hari Senin katanya 10 buku. Kita cocokkan pada skala ini. Berarti kita masukkan dulu nama hari-harinya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Nah, selanjutnya kita lihat sesuai dengan nama-nama harinya. Hari Senin katanya tuh terjual 10 buku. Kita sesuaikan dengan skala. Kemudian kita masukkan ke dalam harinya. Senin itu 10 buku terjual. Kemudian hari Selasa itu 25, kita sesuaikan. Hari Rabu 15. Hari Kamis 30. Hari Jumat 40 buku terjual.
Sabtu hanya 20 buku yang terjual. Dan terakhir hari Minggu penjualan terbanyak, yaitu 55 buku terjual. Nah, inilah diagram batang dari soal yang sudah diberikan. Kemudian kita melihat bagaimana diagram grafiknya. Caranya itu kita buat seutas benang, kemudian kita lilitkan pada bagian atas grafik diagram batang. Kemudian kita lilitkan sesuai dengan tinggi dari diagram batangnya. Nah, inilah diagram grafik dari soal yang diberikan. Kemudian tadi dipertanyakan hari apakah penjualan buku paling sedikit. Kita bisa lihat dari diagram ini, penjualan paling sedikit itu adalah hari Senin, yaitu hanya terjual 10 batang. Jadi diagram batang ini mempermudah menjawab soal ini. Selanjutnya yang kedua, diagram gambar atau sering disebut dengan piktogram adalah cara menyajikan data menggunakan simbol atau gambar untuk mewakili jumlah tertentu. Kemudian kita masuk ke diagram gambar. Di soal diberikan di sebuah perpustakaan sekolah terdapat 15 buku matematika, 10 buku sains, 5 buku sejarah, dan 5 buku seni, 10 buku bahasa Indonesia, 5 buku kimia, dan 10 buku biologi. Pertanyaannya, jika kamu ingin membuat diagram gambar di mana satu simbol buku ungu mewakili 5 buku asli, berapa banyak simbol buku yang harus digambar untuk kategori sains, bahasa Indonesia, dan biologi? Kemudian kita masuk ke cara penyelesaiannya, di mana satu simbol buku itu mewakili 5 buku aslinya. Kita lihat tadi di soal bahwasannya buku matematika itu ada 15. Buku matematika. Kemudian buku sainsnya itu ada 20. Ada 10. Maaf. Kemudian buku sejarah ada 5. Buku seni ada 5 juga. Buku bahasa Indonesia ada 10. Buku kimia ada 5. Dan yang terakhir buku biologi ada 10. Kita lihat tadi bahwasannya satu simbol buku itu kan mewakili 5 buku aslinya. Berarti buku matematikanya ada 15. Jadi kita taruh gambarnya. Ini 5.
Indonesia ada 10 buku. Dan buku kimia ada 5 buku. Kemudian yang terakhir itu buku biologi dengan jumlah 10. Kemudian kita lihat di soal. Tadi ditanya berapa banyak simbol buku yang harus digambar untuk kategori sains, bahasa Indonesia, dan biologi. Kita lihat di buku sains itu ada 2 simbol buku, di buku bahasa Indonesia ada 2 simbol buku, dan di buku biologi ada 2 simbol buku. Jadi inilah cara penyelesaian dari diagram gambar dengan soal yang diberikan teks. Baik, itulah proses